Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar, NPM 20030326. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan analisis pasar persaingan sempurna. Sebelum masuk kepada konsep dan analisis pasar persaingan sempurna, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana masing-masing pihak atau masing-masing penjual, baik produsen maupun konsumen ataupun penjual maupun pembeli, itu tidak mempunyai power atau tidak mempunyai kebijakan untuk merubah harga. Jadi harga ditentukan oleh pasar. Kemudian ada beberapa karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu price taking. Price taking apa ya? Ini tidak bisa menentukan pasar atau tidak bisa menentukan harga. Jadi harga ditentukan oleh pasar. Kemudian yang kedua adalah produknya bersifat homogen atau sejenis. Kemudian contoh produknya itu berupa barang pertanian, minyak bumi, gas alam, dan bahan mentah lainnya seperti kertas, baja, besi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah free entry dan free exit. Jadi penjual bebas masuk dan bebas keluar. Jadi konsep dasar dari pasar persaingan sempurna adalah jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan secara individu itu tidak mempengaruhi harga. Harga dipengaruhi oleh pasar itu sendiri. Jadi sebanyak apapun output atau sebanyak apapun barang yang dijual, harga akan tetap sama. Kemudian surplus produsen. Jadi konsep setiap produsen itu akan menawarkan biaya untuk memproduksi barang dan jasa. Jika produsen memproduksi tambahan 1 unit dan bisa menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan tambahan biaya yang dikeluarkan dan dia akan memperoleh nilai atau bonus. Nilai atau bonus tersebut disebut surplus produsen atau produsen surplus. Jadi kesimpulan dari surplus produsen adalah total selisih antara harga yang dibayarkan kepada produsen dan tambahan biaya untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Kemudian yang kedua adalah revenue. Revenue itu apa? Pendapatan. Cara mencari total revenue atau TR yakni adalah harga dikali unit atau P dikali Q. Kemudian yang kedua adalah mencari average revenue atau rata-rata revenue, yakni total dari revenue atau TR dibagi dengan unit barang atau Q. Kemudian yang terakhir adalah mencari marginal revenue, yakni delta TR dibagi dengan unit barang atau delta TR dibagi dengan Q. Kemudian yang ketiga ada kurva demand. Kurva demand pada umumnya itu bersifat word sloping atau menurun. Kalau pasar persaingan sempurna, berapapun Q atau berapapun unit barang yang masuk, harganya tetap sama. Jadi kurvanya adalah horizontal atau lurus. Kemudian analisis konsep pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek perusahaan masih mampu mendapatkan profit. Maka dari itu perusahaan akan memaksimalkan profit. Perusahaan akan mendapat output ketika marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Jadi profit yang maksimal adalah ketika marginal revenue sama dengan marginal cost sama dengan harga. Kemudian ada istilah shutdown. Apa ya? Ini kondisi perusahaan berhenti sementara atau tidak berjalan, yakni Q sama dengan 0 atau tidak ada barang yang masuk. Kemudian analisis pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan bebas masuk ataupun bebas keluar. Saat profit naik ataupun saat harga-harga naik, maka banyak perusahaan yang masuk. Ketika banyak perusahaan yang masuk, maka penawaran akan bertambah, dan dikala penawaran tersebut bertambah, maka harga akan turun, menyebabkan harga akan turun. Kemudian ketika harga akan turun, maka otomatis profit juga turun, dan ketika profit turun, maka otomatis banyak perusahaan yang keluar. Jadi itu tadi konsep dan analisis pasar persaingan sempurna. Materi yang kedua adalah etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi ada istilah yang sudah familiar, yang sering-sering di kalangan perusahaan disebut-sebut, yakni
corporate atau CSR, corporate social responsibility. Dan kita akan menjelaskan satu persatu dari tiga kata tersebut. Yang pertama adalah corporate. Corporate adalah perusahaan, yakni sebuah badan usaha yang melakukan proses produksi barang ataupun jasa. Syarat perusahaan itu ada tiga, yakni yang pertama adalah memperoleh keuntungan, yang kedua adalah produk diterima oleh masyarakat, kemudian yang ketiga adalah dampaknya baik untuk lingkungan. Kemudian kata yang kedua si atau sosial. Sosial adalah masyarakat atau pada pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan atau stakeholder. Sosial ini terdiri dari yang pertama adalah karyawan, keluarga, pelanggan, dan pemerintah, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian kata yang terakhir yaitu R atau responsibility. Responsibility adalah kewajiban suatu perusahaan akibat dari kegiatan yang dilakukannya atau tanggung jawab dari perusahaan ketika perusahaan tersebut melakukan suatu kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian CSR tidak memberikan profit pada perusahaan dalam jangka pendek, tapi memberikan untung langsung maupun di jangka panjang maupun di masa depan. Contoh CSR adalah sebuah perusahaan atau lembaga keuangan non perbankan yang tidak hanya memberi dana UKM yang kurang modal, tetapi juga membimbing dalam kerjasama yang menguntungkan. Jadi dengan adanya CSR, perusahaan berkembang baik di tengah masyarakat. Contoh penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama pada BRI. BRI sendiri itu berdiri pada tahun 1985 oleh Raden Arya Wirya-Atmaja, pendiri BRI, yang memulai BRI dengan memberi pinjaman kecil kepada rakyat hingga berkembang sampai sekarang, meliputi bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana publik, bantuan sarana ibadah, bantuan sosial, dan bantuan-bantuan lainnya. Kemudian yang kedua adalah Indonesia Power atau PLN. Jadi itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian untuk materi yang terakhir adalah analisis merger yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan merger terhadap 3 bank syariah, yakni Bank BRI Syariah, kemudian BNI Syariah, dan BNI Syariah Mandiri. Jadi rencana Kementerian BUMN untuk menggabungkan merger atau memerger 3 bank tersebut ini sangatlah didukung oleh berbagai pihak, karena hal ini memang sangat efektif dan efisien, terlebih dalam kondisi berdampak pandemi saat ini, dengan harapan merger ini mampu mendongkrak perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya di bidang industri keuangan syariah. Dan ada beberapa motivasi penggabungan dari merger atau alasan-alasan kenapa sih dilakukan merger. Jadi yang pertama adalah agar diharapkan bank ini mampu bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya serta bank-bank syariah lainnya. Jadi tidak kalah saing oleh bank konvensional maupun bank syariah lainnya. Kemudian harapannya merger ini akan menjadi energi baru bagi perekonomian di Indonesia, menjadi strategi baru untuk mendongkrak perekonomian Indonesia menjadi pusat atau menjadi inti dari keuangan syariah di dunia. Jadi yang kedua adalah penggabungan bank ini juga salah satunya untuk menambah aset perusahaan, kemudian menambah keuntungan dan memaksimalkan pendapatan atau memaksimalkan profit supaya dapat bersaing dengan bank-bank lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjadi bank yang unggul. Bank yang unggul di sini adalah mampu bersaing dengan bank-bank lainnya dan
diharapkan mampu bersaing dengan 10 bank besar yang ada di dunia, khususnya di bidang syariah atau bank-bank syariah di dunia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.